Perkenalkan, nama saya Alisa Falasandra Wirawan dari kelas B5. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan software PsychoPy untuk mata kuliah metode penelitian eksperimental. Baik, pertama-tama kita mau uh, memastikan kalau PsychoPy itu sendiri sudah di-download, di sini sudah terdownload, dan kita akan mencari beberapa aset untuk digunakan sebagai stimulusnya nanti. Di sini ada audio, gambar, dan video, dan akan saya buatkan tulisan juga untuk stimulusnya. Pertama-tama kita akan buka PsychoPy sendiri. Nah, yang muncul di tampilan layar adalah builder itu sendiri, dan kita akan save file agar dapat kita test run nanti, atau agar dapat kita jalankan programnya begitu ingin mengecek apakah sudah benar atau tidak yang kita masukkan ke dalam program itu, baik itu stimulus maupun respons. Baik, karena sudah di save, saya akan masuk ke beberapa pengaturan awalnya seperti propertiesnya, show mouse, agar mouse-nya terlihat nanti di atas PsychoPy itu sendiri di kala sudah running. Lalu untuk background colornya di sini kita bisa ubah, dan saya akan menggunakan light steel blue. Kita klik OK. Dan di sini kita lihat sudah ada di bagian rutinnya itu sudah ada trial di sini, atau sudah ada presetnya, dan kita bisa rename. Kita rename jadi intro atau introduction dari tes yang akan kita berikan. Dan di sini kita akan nambahkan teks seperti sambutan kepada partisipan kita karena sudah mengikuti eksperimen kita. Pertama kita sapa, durasinya kita hapus dulu agar durasinya lanjut terus, nggak dipakai limit. Untuk layoutnya, posisinya di sini akan saya set ke 0,025, dan di sini appearance-nya akan saya gunakan warna hitam agar kontras. Insert, dan di sini formattingnya untuk besar dari teksnya sendiri saya akan tambahkan menjadi 7. Dan ini fontnya bisa diganti, tapi akan saya biarkan sebagai Arial. Lalu teks lagi. Ini teksnya saya buat terpisah agar dapat mengatur besar kecil dari masing-masing teks itu sendiri. Sekali lagi durasinya, dan layoutnya saya buat di sini minus 0,2 deh. Dan appearance-nya seperti yang tadi, kita akan ubah menjadi black. Insert, dan kita akan buat formattingnya agak lebih kecil jadi 4. Lalu untuk melanjutkan ke rutin selanjutnya, kita akan menggunakan respons berupa mouse, dan di sini kita sekali lagi hapus durasinya, dan ini any click biar bisa diklik dan klik layarnya, dan nanti partisipan akan langsung ke rutin selanjutnya. Oke, kita coba run pilot. Nah, bisa dilihat di sini. Halo, terima kasih sudah berpartisipasi, dan di sini ada penjelasan dikit. Ikuti petunjuk, klik screen menggunakan mouse untuk memulai. Jadi tinggal kita klik. Karena saya rasa kurang center, untuk layoutnya sendiri akan saya makin dekatkan. Oke. Dan setelah kita edit itu, nanti kita dapat cek lagi, tapi kita mulai dengan insert rutin saja, karena nanti akan sekalian tercek juga, akan sekalian dilewati begitu kita cek untuk rutin pertama ini. Rutin 1 kita tempatkan di setelah intro. Lalu untuk rutin pertama kita akan menggunakan teks. Jadi pertama kita akan menggunakan stimulus berupa teks. Kita masukkan instruksi. Durasinya sekali lagi kita hapus. Layout kita tinggikan. Appearance menjadi hitam. Lalu di sini formattingnya kita biarkan seperti itu. Teks. Yang kedua, saya akan memasukkan teks juga, tapi ini merupakan stimulus kita nantinya. Misalnya di sini sedih sebagai placeholder.
layoutnya kita biarkan di tengah. Appearance-nya kita akan ganti warnanya menjadi warna merah agar terlihat lebih ngejreng dan eye catching. Lalu formattingnya kita akan buat lebih besar, 0,7, agar sekali lagi lebih eye catching. Stimulus kita taruh di tengah, lalu kita akan melanjutkan ke instruksi lagi. Klik P untuk emosi positif, klik N untuk emosi negatif. Dan di sini kita akan hapus tanya biar dia lanjut terus. Layoutnya kita buat minus 0,2, appearance black agar kontras dengan background. Formatting kita biarkan. Nah, lalu kita akan membuat responsnya berupa keyboard. Nah, yang kita tulis tadi adalah P dan N, jadi kita ubah jadi yang Y jadi P, N, dan setelahnya kita bisa hapus. Jadi opsi yang akan ditekan oleh partisipan hanya ada P dan N saja. Oke, bisa kita cek, kita run. Nah, bisa dilihat lebih centered. Nah, bisa dilihat di sini Anda rasakan sedih, apakah emosi positif atau negatif, tinggal diklik. Karena sudah bisa, kita akan membuat loop. Tapi sebelum kita buat loop, kita harus mempersiapkan file Excel dari stimulus itu sendiri. Jadi kita akan buat stimulus tulisan. Caranya seperti ini. Pertama-tama di row pertama kita akan tulis tulisan sebagai parameter, dan di sini akan kita masukkan prompt kita. Kita save. Setelah di save, kita akan membuat loop, insert loop. Kita bisa mulai dari sini dan di sini. Lalu number of repeats itu berapa kali setiap setiap teks yang tadi kita buat itu muncul. Jadi kita set untuk satu aja. Loop type-nya kita ubah jadi sequential sesuai dengan urutan yang kita sudah buat di Excel tadi. Lalu untuk condition-nya kita menggunakan Excel yang kita buat tadi, yaitu stimulus tulisan. Bisa dilihat di sini ada 5 kondisi dan 1 parameter. Jadi satu ini adalah 5 kondisi, ini nanti munculnya cuma sekali. Parameter kita tulisan. Nah, karena kita sudah punya parameter, ini placeholder-nya kita ganti pakai $ tulisan sesuai dengan parameter kita. Lalu kita bisa tes run. Mau tahu apa yang salah? Ini harus di set untuk every repeat. Kita coba lagi. Nah, bisa dilihat sudah bekerja dengan baik. Jadi jangan lupa set every repeat. Setelah itu kita akan buat rutin yang kedua, new R2. Dan kali ini kita akan menggunakan gambar. Oke, pertama-tama kita akan menambahkan tulisan sebagai instruksinya. Dan ini kita akan sekali lagi menggunakan emosi. Tema kita emosi hari ini. Posisinya 0,2. Dan appearance-nya kita buat black. Mana dia? Black. Oke. Sudah black. Dan image-nya sendiri kita pakai placeholder dulu. Durasinya dihapus. Layout kita bisa bikin ini width-nya seperti ini, dan posisinya kita bisa biarkan di tengah. Untuk appearance-nya sendiri sepertinya sudah aman karena ya nggak ada gambar, jadi kita masukkan saja. Lalu kita akan menggunakan slider, kita akan menggunakan rating kali ini. Nah, ratingnya pertama kita labelnya kita copy dulu aja, kita menggunakan 1, 2, 3. Dan ini buat layoutnya selanjutnya ini kita ganti jadi 0,8 dan ini 0,05, dan ini udah dibiarin saja seperti ini, nggak apa-apa. Untuk appearance-nya sendiri kita bisa ganti label color-nya ini semuanya jadi hitam biar kontras. Kecuali markernya ya, biar dia lebih eye catching dan lebih terlihat. Biar dia kontras sama yang hitam juga sih.
teksnya kita naikkan. Oke. Lalu itu kan kita minta intensitas emosi, tapi kita nggak memspesifikasikan ini yang sangat kuat, sangat tidak kuatnya seperti apa. Jadi kita akan tambahin teks. Kita mulai dari yang yang tidak kuat. Sangat tidak kuat. Sekali lagi durasinya. Layout. Kita akan buat appearance black, insert. Oke. Kita buat yang yes, hapus waktunya, sangat kuat. Layout kita samakan, tapi kita buat positif karena dia ada di kanan. Appearance hitam, insert. Oke. Kita coba tes. Kita run. Nah, bisa dilihat di sini dan slidernya bekerja dengan baik. Ini sangat kuat jijiknya sepertinya. Dan karena sudah bisa, kita akan masukkan loop sama seperti sebelumnya. Dan ini masing-masing kita akan copy as path. Jangan lupa hapus tanda petiknya. Loop type-nya random, jadi nggak sesuai urutan dari yang kita masukkan ke Excel tadi, jadi nggak apa-apa. Kita buat conditionnya pakai stimulus gambar. Open. Masing-masing satu, sepertinya sudah oke. Dan di sini image-nya kita bisa ganti, jadi menggunakan stimulus kita tadi, gambar durasinya ini. Dan ini jangan lupa set every repeat biar nggak crash kayak tadi. Kita coba. Nah, di sini bisa dilihat sangat kuat, sangat marah. Ini sepertinya tidak terlalu kuat. Nah, sudah run dengan baik. Kita akan lanjut ke rutin selanjutnya. Taruh new rutin R3 kita namain. Dan kita taruh di sini. Rutin kali ini akan menggunakan audio. Jadi pertama-tama kita siapkan teksnya lagi, instruksi. Sekali lagi kita hapus ini. Layout 0,2. Appearance hitam. Selebihnya dibiarkan saja. Dan di sini kita masukkan slider. Kali ini kita akan buat sedikit berbeda formatnya. Jijik. Kita jangan lupa pakai tanda petik satu ini ya guys, karena kalau tidak dipakai akan crash. Kita buat choice. Layoutnya bisa kita lihat di sini. Kita biarkan saja, gak apa-apa. Appearance. Label colornya kita buat hitam biar kelihatan. Dan line colornya bisa kita buat sesuai dengan warna background kita biar kelihatan seperti nggak ada kayak transparan gitu. Oke. Slidernya aman. Dan kita masukkan sound. Soundnya jangan dibatasi waktunya. Dan soundnya kita pakai placeholder dulu. Pakai audio GG ini. Kita coba run. Itu ew, jadi GG. Nah, karena sudah bekerja dengan baik, sekali lagi kita buat apa? Iya, buat loop. Hal yang sama seperti gambar tadi, kita copy as path. Oke, parameternya audio di sini kita bisa ganti.
jadi dollar audio dan set every repeat. Kita tes. Dia sedih. Dia jijik. Senang. Ketakutan. Marah. Oke. Dan kita akan masukkan rutin lagi. Rutin yang terakhir menggunakan movie. R4. Kita taruh setelah R3. Sekali lagi kita menggunakan teks. Oke. Layoutnya kita bisa naikkan dikit. Dan appearance-nya kita ganti menjadi hitam. Oke. Lalu kita masuk ke stimuli, masukkan movie. Kita pakai placeholder dulu. Oke, playbacknya kita loop playback biar dia nggak hilang videonya begitu udah selesai. Sekali lagi durasinya kita hapus biar dia lanjut. Dan oh ya, responnya kita gunakan mikrofon. Durasinya ini mic. Oke. Kita tes. Kita mungkin bisa masukin ini untuk membarengi setelah kita bilang jijik. Oh. Sekarang karena sudah berjalan dengan baik, kita masukkan loop. Ini kita masukkan satu saja random, dan kita jangan lupa menyiapkan file Excel-nya. Kita masukkan yang video. 5 kondisi, 1 parameter video. Movie-nya bisa kita ganti jadi dollar video. Dan ini jangan lupa set every repeat. Kita coba run. Jijik. Senang. Marah. Takut. Sedih. Oke. Setelah itu completed, dan terakhir kita masukkan penutup daripada yang lainnya. Waktunya layout kita naikkan ke atas sedikit, appearance hitam, format dibuat lebih besar. Oke. Teks lagi. Eksperimen selesai. Jadi silakan panggil eksperimenter Anda. Layout kita buat minus 0,1. Appearance black. Insert. Oke. Kita tes. Marah. Terima kasih atas partisipasi. Oke, sudah pas. Tadi di trial yang ini mungkin oke. Positif, negatif, positif, negatif. Biasa aja, sangat kuat. Tidak, ini kurang kuat. Lumayan biasa saja. Lumayan kuat. Takut. Marah. Sedih. Senang. Jijik. Takut. Sedih. Jijik. Marah. Senang. Terima kasih atas partisipasi. Dan seperti itu cara menggunakan PsychoPy. Terima kasih telah menonton tutorialnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.